Bapak itu cuma kecil, mau menjalani otaknya Tuhan yang besar, yang punya dunia. Nggak bisa Pak, nggak nyambung Pak. Iya. Malah ngehayal dia. Oke, bro, kembali ke topik ya. Jadi Tuhan mau pergi sekolah ini menuntut ilmu atau cuman ngetes gurunya? Dia Tuhan Pak, kita nggak bisa tahu Pak, dia ke sekolah. Saya Yang ulangi pasti lagi nih. dia Tuhanmu waktu 12 tahun ya pergi sekolah itu dia menuntut ilmu atau ngetes gurunya? Abang Ambarita, boleh aku yang jawab? boleh silakan. Iya silakan. Boleh. Ganti guru. Begini ya, abangku Handi. Ya. Jangan samakan sekolah zaman sekarang sama sekolah zaman dulu. Oke, bedanya apa Bang? Silakan. Zaman dulu itu tidak ada sekolah sekuler kayak kita ini. Dan di zaman dulu Yahudi itu sekolah cuman belajar tentang firman. Oke. Taurat. Belajar tentang firman. Taurat. Iya, belajar tentang firman dan Taurat. Jadi guru Tuhanmu ini pergi sekolah belajar firman dan Taurat, betul? Jadi siapa gurunya Tuhanmu itu? Manusia. Manusia. Mana lebih pinter Tuhanmu daripada gurunya? Lebih pintar Tuhan nggak Pak? Loh, kalau lebih pinter ngapain dia sekolah? Dia mau ngasih contoh Pak. Bapak mikir nggak dia ngasih contoh Pak? Aduh. Bukan masalah pintar sama tidak pintarnya Bang, tetapi saya cuma mau membuka logika. Gini, dari tadi Pak Ambarita bilang ngasih contoh. Sebentar Bang Alberto baru datang soalnya. Saya belum ngomong dari tadi. Ya, jadi gini loh. Dari tadi Pak Ambarita ini bilang ngasih contoh gitu loh. Masalahnya gini loh. Kalau ngasih contoh, saya kasih tahu ya Tuhannya Bapak yang muncul pada saat itu lalu sekolah itu ngasih contohnya telat Pak. Karena kenapa? Ratusan tahun ya sebelum Tuhannya Bapak jadi manusia dan ngasih contoh sekolah, orang Yahudi udah pada sekolah Pak. Gitu loh Pak. Jadi apa yang mau dicontohkan gitu loh. Gitu loh. Dia mau kasih contoh bahwa anak sewajarnya seperti itu Pak. Bapak nggak ngerti. Otak Bapak itu masih dangkal. Masalah itu jadi nggak ngerti memang. Waduh. Udah. Kok dangkal? Jadi begini More. Bukan ke situ sebenarnya. Jadi begini Bapak Alberto. Iya, jadi nggak apa-apa. Jadi Tuhannya pergi sekolah itu tidak menuntut ilmu, tapi mau ngetes gurunya gitu ya. Enggak Bang Andi ngasih contoh katanya, kata Pak Ambarita ngasih contoh. Masalahnya gini loh, ratusan tahun yang lalu sebelum Tuhannya Bapa jadi manusia dan ngasih contoh sekolah, orang Yahudi itu udah sekolah duluan gitu. Jadi apa yang mau dicontohin gitu loh. Iya betul. Saya setuju. Iya, itu tapi bukan ngasih contoh sebenarnya. Sebenarnya kenapa Yesus pada masa itu sekolah? Benar. Sebentar. Kenapa Yesus pada masa itu sekolah? Karena itu sudah kewajiban di zamannya itu. Seorang anak umur mereka sudah harus sekolah, belajar firman Tuhan. Sebenarnya bukan wajib ada belajar. tujuan lain, tapi karena keharusan. Bukan belajar untuk pintar, bukan belajar untuk dia hebat, bukan. Sebenarnya itu keharusan dan kewajiban pada masa itu. Terpaksa. Kewajiban, bukan terpaksa. Itu kewajiban. Sebentar Alberto, sebentar. Ya. Jadi gini nih. Jadi yang benar itu Yesus ya. Yesus itu sekolah itu untuk ngasih contoh apa kewajiban nih? Antara Pak Ambarita dengan Alberto beda nih. Tuh nggak ada ngasih contoh Pak Ambarita. Gimana? Bentar. Saya selama saya belajar teologi ya. Belum pernah saya dengar Yesus sekolah itu untuk ngasih contoh, bukan itu tujuannya, tapi itu kewajiban. Suitan dulu lah. Suitan dulu supaya enak Suitan dulu tuh. Sama itu. Maksud saya contoh Pak, gini Pak. Dia menjadi panutan Pak. Nah, dia melakukan bertahan kan? Menjadi kita coba ke Pak Alberto, coba Pak Ambarita coba. Nah, ini buat kalian yang cukur-cukur.
Iya udah. Buat latihan. Kasih contoh udah. Latihan gimana, Pak? Latihan sekolah gitu maksudnya. Kok latihan? Kalau begini ya, kalau Iya, mereka maksudnya- Tuhan mau kasih contoh sekolah, kenapa orang Kristen sekarang ini tidak mengikuti contoh Yesus belajar Taurat? Kenapa Muslim yang belajar malah? Bilangin sekali 2 kali nggak dengar. Loh, kita hidup di bumi, Pak. Kita hidup di Indonesia. Ya, emang Ada di- aturan yang harus kita taatin, Pak. Emang Yesus nggak sekolah di bumi? Makanya dia sekolah. Kenapa Anda yang nggak ikuti contohnya Yesus belajar Taurat? Kenapa nggak ikuti? Kita tetap belajar Taurat, Pak. Bapak nggak ngerti. Tes Taurat dulu, Mare. Bisa baca nggak dia itu seperti gurunya? Yesus kan bisa baca tuh. Coba. Kalau Tes, belajar tes. Torah, iya. Kalau Coba. belajar Torah saya mau tahu nih. Saya tunjukin Torah nih, gitu kan. Saya kasih ayat ya di dalam Sefer Berashit ya. Coba dibaca. Coba Pak dibaca Pak. Pak, Taurat kita udah bahasa Dibaca, Indonesia, Pak. Alkitab, Pak. Oh, Torahnya pakai bahasa Indonesia. Iya. Kalau kamu nggak bisa baca, berarti kamu nggak Torah yang kayak ikuti. gini nggak ngerti. Berarti yang kayak gini nggak ngerti berarti. Ya kita nggak ngerti itu, kita beriman, Pak. Oh, beriman, berarti kamu nggak ikuti gurumu sekolah. Oh, iya. Imannya pakai terjemahan berarti gitu. Ya udahlah, kasihan. Iya, mau apa Kalian lagi? orang nggak ngerti, Coba kan? Alberto diajarin dulu Pak Ambarita deh. Jadi Yesus itu sekolah untuk kasih contoh apa bukan coba? Biar kita nggak bingung gitu loh. Kita juga baru dengar namanya Yesus sekolah itu untuk ngasih contoh gitu loh. Coba dikasih Artinya tahu dulu contoh, Alberto. Pak, menjadi panutan, Pak. Panutan itu bukannya contoh. Panutan. Kalau panutan kenapa nggak Enggak, kau panuti masalahnya dia? Ya Mure ya, karena kalau panutan kenapa kamu nggak ikuti dia? Serba salah kan lu? Iya. Kita ikutin dia loh. Ya, buktinya kamu nggak pernah belajar sekolah Torah. Kau nggak bisa baca. Kita nggak Iya, mengikuti gini loh. belajar Yesus itu nggak cuma belajar Torah Sebiktaf loh, tapi Yesus juga belajar Torah CBLP dia. Nah, saya mau tanya, Pak Ambarita belajar Torah CBLP nggak? Saya mau nanya. Bapak belajar nggak? Kalau itu panut, saya belajar, Pak. Saya belajar Torah Bapak belajar CBLP. terus apa Torah yang lisan. dapat? Jadi apa Bapak sekarang? Dia bisa baca dan Saya ngerti. sekarang ya jadi tukang bisa baca dan ngerti, saya paham hukum keyahudian, Pak. Terus Gitu. jadi apa Bapak? Nah, Apa sekarang saya mau bukti tanya. yang buat Bapak? Jadi guru. Saya juga Jadi guru, Pak. Pak. Saya pengajar, Pak. Guru di mana, Pak? Saya juga guru, nggak harus belajar itu, Pak. Ya, Anda guru matematika. Guru bidang apa, Pak? Guru SMA SMK, Pak. Oh ya, belajar Torah. Ah, oke. Guru SMK. belajar jadi Kalau guru, misalkan kan? Anda menjadikan Yesus itu Bapak belajar panutan, jadi ya. guru kan? Yesus belajar matematika nggak, saya mau jadi nanya? guru kan? Iya, betul. Bapak Untuk jadi belajar jadi dosen guru sih nggak? lebih tepat ya, Pak. Nah, itulah fungsi Bapak. Bapak belajar hanya untuk jadi guru, beda, Pak. Kalau kami belajar untuk mengerti dan menghidupi apa yang dipelajarin. Buset. Beda kalau Bapak Oke, itu hanya cuma oke. ngomong Kalau doang. Bapak mengerti, Nggak coba. dilakukan Mimi gitu. pinjam apa ya, coba? Coba, saya pengen tahu coba yang mengerti, coba. Tar. Tadi yang dari Malaysia nggak mampu jawab soalnya. Coba, harusnya bisa mengerti nih. Kalau yang mengklaim dirinya mengerti ya. Sebentar, Pak. Nih, saya tunjukin nih Pak ya. Coba saya pengen ngetes saya yang namanya mengerti itu kayak apa sih? Markus. Nah, kita buka nih Pak, Markus 16 ayat 8. Ya. Markus 16 ayat 8 nih. Ini kan di terjemahannya ya, ini terjemahannya ini bahasa aslinya ya. Di bahasa aslinya itu bunyinya kai exceltosai tachi evigon opoto menimeu eikan gas autas promos kai ekstasis kai audeni auden evovon togar. Nah, berhenti di kata evovon togar, Pak, yang artinya karena takut. Lalu di terjemahan LAI kenapa Pak jadi 2 paragraf, Pak? Harusnya berhenti di karena takut, Pak. Jadi dengan singkat dan bla 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 ini yang nambahin siapa, Pak? Coba saya mau tanya itu. Silahkan dijawab, Pak. Saya kasih waktu 39 miliar tahun, Pak. Pak, ini Pak. Sama kayak bahasa Inggris, Pak. Satu kata itu banyak artinya, Pak. Dia satu kata tapi banyak maknanya, Pak. Aduh. Coba baca bahasa Indonesianya. Coba baca bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya itu Pak, 2 paragraf kelebihan. Bahasa Indonesianya ya. Nih. Iya. Lalu mereka keluar ya.
Kai exaltosai itu kan kai exaltosai itu artinya dan mereka keluar taci dengan berlari. Ini benar dan berhenti di kata karena takut. Dalam bahasa Yunani karena takutnya evofontogar gitu loh. Nah, yang saya tanya yang paragraf kedua ini diterjemahkan dari mana? Itu yang saya tanya. Yang ininya udah bener, yang paragraf satunya udah bener, paragraf 2 yang saya tanya. Paragraf 2 apa itu, Karena Pak? gini loh Pak, ya kalau paragraf 2 dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan kekal itu. Nah Iya. itu teks yang tadi saya baca itu dari manuskrip mana Pak yang Yunaninya? Coba Pak dijawab Pak. Kok bisa jadi 2 paragraf gini Pak? Padahal Pak ya kalau saya lihat nih Pak di terjemahan yang King James Version ya yang bahasa Inggris nih ya. Di Markus 16 ayat 8 itu cuma 1 paragraf Pak. Jadi yang salah itu yang terjemahan Indonesia atau terjemahan Inggris Pak? Sebentar. Coba kalau Bapak mengerti harusnya Bapak bisa jawab harusnya. Iya, coba. Nah, nih ya. Di ayat 8 itu cuma 1 paragraf. Berhenti di kata for they were afraid, yang artinya mereka takut. Nggak ada Pak paragraf keduanya Pak. Tuh. Coba baca Jadi yang ditambahin, salah Pak. LAI apa Matius, King Pak. James Version? Loh kok ke Matius? Kita ngomongin Matius? Markus 16 ayat 8. Markus ini. Iya, kok Bapak kabur ke situ? Ini masalahnya Pak, gini, Pak. Markus. Kenapa di bahasa Indonesia jadi 2 paragraf? Loh, Lihat, Pak, lihat gini. mau ngeles kemana lagi kamu sama saya? Coba Lihat, dengerin jawabannya. Alkitab itu Iya, apa yang dilihat? terjemahin ke berbagai bahasa, Pak. Bukan itu maksudnya. Iya. Dengar dulu. Ke berbagai Iya, bahasa. iya, nggak apa-apa Bang Andi. Dan Nggak apa-apa, kita Dia ikutin aja. diterjemahin Iya. sampai ke begitu sederhana supaya manusia itu Iya. mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya nggak pusing loh. Dia cuma baca bahasa tapi nggak Oke. tahu artinya. Nah, diterjemahkan ke begitu Iya, rupa iya. sederhana supaya kita mengerti Iya. gambaran seperti Iya. itulah gitu. Oke, udah selesai Pak penjelasannya. Kembali Terus apa pertanyaan masalahnya saya, kan yang gitu? paragraf 2 ini diterjemahkan dari mana? Enggak, yang paragraf 2 ini diterjemahkan dari mana? Itu yang saya tanya. Saya nggak Itu tanya diterjemahkan mekanis penerjemahan. supaya Yang saya tanya itu penjelasannya, Pak, mempermudah, Pak, penjelasannya, Pak. Oh, wah. sumber Pak Hami. Bapak pernah sekolah kan? Bapak jadi guru kan? Hari ini Iya. saya ragukan nih kompetensi Bapak jadi seorang guru. Karena Bapak Iya. nggak bisa memahami persoalan rumusan masalah yang saya lontarkan sama Bapak. Yang saya tanya, yang paragraf 2 ini diterjemahkan dari manuskrip yang mana? Atau sumber terjemahan dari terjemahan yang ini dari mana? Itu Pak. Itu diterangkan, Pak, bukan Silakan diterjemahkan, dijawab. diterangkan. Diterangkan. Berarti boleh Iya. ditambahin terjemahannya 1 paragraf gitu berarti. Itu Iya, boleh diterangkan tambahin supaya berarti. mempermudah penjelasan kalimat yang di atas, Pak. Iya berarti boleh ditambahin berarti. Boleh ditambahin berarti Alkitab. Itu diterangkan untuk mempermudah. Iya berarti Alkitab boleh ditambahkan berarti. Yang aslinya Itu 1 enggak- paragraf boleh ditambahin 1 paragraf lagi untuk menerangkan. Itu nggak ditambahkan, Pak. Itu diterangkan, Pak. Gimana mau nambahin? Artinya sama nggak? Iya. Gini Pak. Berarti Alkitab kan ayat aslinya itu kan cuma sampai karena takut. Lalu ada penjelasannya lagi nih yang menurut Bapak. Berarti boleh tambahkan terjemahannya. Itu bukan ditambahkan, itu diterangkan. Gimana mau ditambahin? Diterangkan gimana? Oh nyatanya ditambahkan. Tatar. Saya kasih yang cetaknya nih Pak. Bapak kalau ngomongin Bible sama saya hancur Pak. Saya nih peneliti Bible Bapak Pak. tahu Bible tapi nggak? Nih saya kasih Bapak bahasa nggak Indonesia percaya, aja. Bapak ini kurang roh nih. Bapak ini hanya tanya logos doang. Percuma, Kurang Pak. enggak Hidup Pak. itu, Pak. Kalau saya pakai otak Pak. Kalau saya pakai otak bukan pakai iman yang gila Pak. Mohon maaf Pak. Jadi nggak usah itulah, ngomongin roh. sia-sialah hidup nanti, Pak. Roh kalau ketemu sama saya Roh Kudus saya masukin botol minyak angin. Iya nggak apa-apa. Tapi intinya Sia-sia hidupmu, Pak. saya bisa menunjukkan Bapak nggak punya akal sehat hari ini. Nggak apa-apa Pak. Tapi Jadi intinya Bapak itu saya orang bisa yang nunjukin budi, Pak. Bapak nggak waras pada sore kali ini. Gitu. Jadi mau masukin saya mau botol nanya minyak sama angin, Bapak nih. Belajar apa ini? Bapak dosen atau Iya, ini? masukin botol minyak angin saya kalau ketemu Roh Kudus. Sebentar Pak. Bapak dosen atau apa Ini lalu yang dengan singkat dan bla bla bla. Yang dengan singkat dan bla 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 ya, dengan singkat dan bla 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 ini diterjemahkannya dari mana?
Kalau Bapak bilang ini diterangkan, berarti setuju nggak kalau saya bilang Alkitab boleh ditambahin terjemahannya? Ya nggak boleh Pak, itu penjelasan. Gimana mau? Lah, penjelasan masa di sini masuk ke ayat, Pak? Gimana sih? Ngaco. Apakah itu? Ntar, saya mau tanya sama mengurangi Bapak. esensi Ntar, aslinya, Bapak stop Pak? dulu. Saya mau ngobrol sama Alberto dulu deh. Sebentar. Alberto karena belajar Ya, teologi Alberto, ya. tadi saya dengar. Kayaknya nyambung lah saya ngomong sama Alberto ya. Bapak diam dulu. Alberto, saya mau tanya, kamu mengerti sekalian nggak? Alberto, Iya. kamu mengerti sekalian? Nggak? Catatan Iya. pinggir. Ngerti sekalian nggak kau? Nah, coba kamu jelasin dulu fungsi sekalian sama Pak Ambarita ini. Biar Pak Ambarita ini nggak ngaco gitu, malu-maluin Kristen. Sedih saya lihatnya. Tapi ya, saya pun baru lihat ini. Jadi baru lihat. Waduh, kamu sekolah teologi di mana kamu? Saya mau titip salam sama dosennya. Kok kamu baru tahu? Angkatan berapa kamu di STT? STT mana kamu? Soalnya kita belajar bukan mengupas ayat-ayat satu persatu soalnya. Bukan tekstual. Oh, jadi cuma dogma doang. Ya udah kalau dogma doang diem dulu. Saya ranahnya kritik tekstual saya. Jadi jangan ngomongin dogma kalau depan saya karena dogma itu cuma mitos dalam ya. Dari tadi Abang terlalu frontal ngomongnya, pantas. Ya, saya kritik teks. Jadi kamu paham ya criticism Bible. Jadi udah diem dulu. Karena saya nggak mau ngomongin dogma. Dogma hayalan buat perspektif saya. Takutnya kamu saya permalukan gitu kalau ngomongin dogma di depan saya. Gitu loh. Nah, sekarang saya mau tanya ya sama Alberto. Ya, Alberto tahu sekalian kan? Atau catatan pinggir. Artinya menjelaskan sebuah ayat. Paham kan? Nah, ya, jadi kalau dibilang kata Ambarita, kata yang paragraf ini adalah sebuah penjelasan, harusnya masuk ke ayat atau ada di pinggir? Saya mau tanya. Harusnya di pinggir. Ayo. Nah, berarti ketika ini masuk ayat, berarti ini bukan penjelasan dong, iya kan? Tapi ayat yang ditambahkan kan, betul kan? Nah, jadi gimana nih? Kata Albert ayat yang ditambahkan, kata Ambarita penjelasan. Jadi mana yang benar nih? Nggak ada sweet dulu deh, Mana ini? Nggak ada. Ya, jadi yang mana? Jadi gimana nih? Ini sumbernya belajar dari mana? lagi nih, kayaknya ada yang terlewat tuh kan. Saya makasih loh Bang, saya dibukakan nih. Harus perlu belajar lagi nih. Ini dari mana nih? Thank you. Kau masih mahasiswa kau ya? Kau masih mahasiswa STT kau ya? Iya, masih belajar. Oh, pantas. Kumaklumi kalau masih mahasiswa. Nanti kau tanya sama dosen kau ya soal ini ya. Iya, ini perlu ditanyakan. Iya. Harus ditanyakan. Jadi mahasiswa STT itu harus kritis gitu kan. Nah, silakan Pak Ambarita. Jadi ini bukan sekalian, jadi ini bukan penjabaran, tapi memang ayat. Nah, pertanyaan saya balik lagi. Lalu ini ditambahkan dari mana? Silakan. Kita tanya penulis lah Pak. Bapak nggak bisa tanya ke saya kan gitu. Loh, kok tanya penulis? Katanya paham, gimana sih? Gitu loh. Tadi Bapak ngomong paham katanya. Kok saya bedah tekstual langsung pada gelagapan semua gimana sih? Bingung saya. Jadi pahamnya cuma sebatas doktrin gitu. Kita percaya karena iman, Pak. Bapak mau lihat di mana lagi? Hah? Berarti imannya buta gitu. Yang penting imani Yesus itu adalah Tuhan, nebus dosa, mati untuk manusia, finish sampai di situ. Nggak peduli mau kitabnya acak-acakan atau enggak. Berarti hanya sebatas itu. Kita percaya sama Tuhan. Clear? Iya, kita percaya itu. Iya, Oke, berarti saya bisa simpulkan ya, dalam keimanan Kristen nggak peduli kitab suci acak-acakan, yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan, nebus dosa untuk manusia, dan Dia Tuhan. Clear? Sebatas itu kan? Kita percaya kitab suci itu ya dan amin. Iya dan amin, walaupun isinya berantakan kayak gini. Loh, sih nggak berantakan? Iya dan amin, walaupun lah ini ada ayat tambahan gimana? Ini baru satu soal loh. Belum saya tunjukin 3.800 lebih loh yang kasus seperti ini. Baru di PB doang. Kita percaya Pak, kita percaya. Jadi iman itu ya percaya walaupun tidak melihat.
Percaya, Loh. ya, walaupun tidak melihat. Oke, berarti saya bisa simpulkan iman buta. Terima kasih Pak Alberto. Silakan dilanjut lagi sama Bang Handi. Ya kalau iman buta, saya mau tanya apa? Saya nggak berharap lebih kan kalau udah kayak gitu. Silakan Bang Handi. Silakan Bang Andi. Bang Andi. Mana nih Bang Andi? Aku lagi makan. Bang Alberto. Oh, lagi makan Bang Andi. Iya, Bang. Ini kayaknya Bang Alberto bagus ini buat diajak diskusi ini, Bang More. Oh iya bagus. Jadi dia mahasiswa STT ya? Iya, harusnya Ya, bagus. mumpung Mahasiswa STT itu dia harusnya ini bagus. akalnya masih kebuka gitu kan. Iya. Mudah-mudahan gitu. Dengan More nanti menampilkan hal seperti ini bisa berpikir gitu. Kalau Ambarita mah, wah ini udah nggak jelas ini, nggak ada ilmu sama sekali. Pak Alberto sekolah di STT mana? Di Bandung bukan? Bukan, di Jakarta. Oh, di Oh, Jakarta. Iya, iya, iya. Oh, di STT ini STT negeri bukan? Bukan, dia STT Kau dari kenal- gereja sih. Oh, bukan. Dari mana? Oh, Jadi kita kalau di baru STT negeri Jakarta berarti kenal sama Dokter Sitinjak dia harusnya. Dokter Abraham Sitinjak, kawan saya itu. Dokter Abraham Oh iya, Sitinjak. Pak Abrahamnya. Iya. Pernah Kenal dengar nggak? sih namanya. Nah, kamu ya, coba dapat salam gitu dari Reski gitu. Orangnya tatoan, tangannya tatoan, Abraham Sitinjak, orang Medan. Iya. Oh, kenal. Nah, itu kawan saya itu, Abraham. Oh. Abraham Sitinjak, iya. Tapi Pernah sih lihat Bapak itu. Tapi saya pesankan Iya. kepada Alberto jangan berguru kepada Deki Ngadas ya. Ayo Bang Handi, ini calon mualaf ini kayaknya kalau STT. Nanti kalau otak sudah kita memasukkan kebenaran, insya Allah beliau nerima itu. Ayo silakan Enggak, Bang Handi. saya lagi makan dulu. Nanti Alberto nanya dulu apa kira-kira yang mau ditanyakan sama More. More ini dosen lo ya. Beliau Ya More, doktor. silakan More. Ya, siap. Mumpung Ya. ini More. Ya, tanya aja dulu. Belajar aja, Bang Jadi Alberto, gini belajar aja. Alberto, saya Dewa juga lagi makan ini. dengan iya, saya sarankan Alberto untuk cari Abraham Sitinjak, Bang Sitinjak ya. Saya nyebutnya Abang, senior saya itu dia. Nah, coba nanti ngobrol-ngobrol lah, cari kontaknya siapa Bang Sitinjak ya, Dr. Abraham Sitinjak. Dia itu ngajar sejarah kekristenan dan teologi kekristenan. Nah, saran saya kamu belajar sama dia kalau untuk bicara sejarah. Dia itu orangnya objektif, walaupun sering diteriakin dia ini liberal ya. Bukan liberal sebenarnya. Dia itu objektif dan sangat fundamental keobjektivitasannya itu, gitu loh. Jadi saya sarankan kamu belajar sama dia. Thank you Bang. Iya. Aduh. Saya juga baru Itu kawan lihat saya. ya. Bener juga lihat ya. ya? Ini dari mana? Alberto, saya itu ngajar orang-orang seperti kamu yang calon pendeta. Saya pernah jadi dosen tamu Islamologi saya di STT Stapin Majalengka saya. Ini harus banyak. Jadi belajar harusnya kamu lagi nih. tahu kalau kamu belajar varian varian manuskrip, kamu harus paham itu. Biar gak dibodoh-bodohin sama LAI, gak dibego-begoin LAI. Oke, siap Bang. Gitu. Iya, mumpung Thank you masih banget, bagus ini pikirannya. Kalau yang udah bego, biarkan dia bego gitu kan. Mumpung masih ada yang mau belajar, insya Allah cerdas gitu. Bang Alberto nanti jadwalkan saja sama More Rizky. Jadwalkan saja Oh, nanti. boleh. Terlalu banyak ya ayat-ayat yang dihilangkan itu terlalu banyak. Bahkan insya Allah Dewa sendiri sanggup lah. Yang ngobrol-ngobrol dulu Zok dengan Bang Mahadewa nih. Kalau ngomongin dogma Boleh, enak boleh. sama Bang Mahadewa. Kalau saya Aduh, nggak tertarik ngomongin nyerah dogma lah. kalau saya. Karena hayalan. Nyerah dogma juga. Bang Resi nyerah Dewa. Soal Saya iman, sama soal saya. dogma, kami semua nyerah. Tapi kalau misalkan soal akal, insya Allah. Soalnya yang namanya keimanan Bang Alberto ya, keimanan itu nggak bisa kita ganggu. Tapi kalau akal kita bisa benturkan itu. Kita bisa benturkan akal. Jadi yang pertama itu kita berakal dulu sebelum beriman. Kalau beriman dulu itu tidak akan pernah yang namanya berakal.
Ya, belajar dulu aja Bang Alberto. Apa Bang Alberto mau belajar Islam? Silakan. Kalau belajar Islam, tanyakan mengenai soal Islam. Insya Allah mau di Komal Dewa nggak apa-apa. Kita berdua nggak apa-apa. Mau di sini nggak apa-apa. Sama Bang Nandar nggak apa-apa. Oke. Pribadi Ya, aja benar. ntar Bang. Ntar kalau di sini kan terlalu terbuka, nanti jadi apa lagi? Ih, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bang Nandar seneng kok. Bang Nandar seneng di sini. Atau kamu Ya, mau saya tanya? dilaporin nanti jadi nggak bisa live lagi. Dilaporin apa? Resiko dakwah maksudnya dikena banned. Oh, kena banned. Kamu baru kena Iya. banned, udah takut. Saya dilaporin polisi gara-gara bahas Yesus nikah. Biasa aja. Saya dikejar-kejar tukang kredit panci berapa orang nih gara-gara diskusi kayak gini. Jadi ngapain mesti takut-takut, ya kan? Belajarlah. Nanti Dewa Polo ya Alberto ya. Dewa Polo. Oke Bang. Alberto. Siap Bang. Alberto, Aku pengen uji Iya, Bang. STT. orangnya ini Alberto. nih si Tinjak nih. Kenal sama si Tinjak. Oh Bang. iya, Ini saya iya ini itu. saya Pernah ini si lihat Tinjak. tuh Bapak itu. Wah, Iya. mantap umurnya. Iya, ini kawan saya ini. Bilang aja salam dari saya gitu, dari Reski gitu. Oke ketemu. Bang Rizky. Reski gitu. Reski. Bilang juga salam. More siapa yang mau ini sama Alberto? Monggo Mas Nandar kalau mau ngobrol-ngobrol. Silakan. Alber- Bang Andi, Ya. Nggak mau nanya doang, Mau- Alberto di mana? Di Jakarta mana, Bro? Jakarta Timur Bang. Di mana? oh, Di Pondok Kopi Rawamangun. Aku di pusat. Di situ di Cibubur. Oh, Cibubur sana. Kampus Oh, lu sebelah iya. mana? Kampus sebelah mana? Kampus di apa sih? Soalnya gimana ya? Kampusnya baru gitu kan dari gereja kita kan. Oke, nggak apa-apa. oke. Jadi nggak terlalu terkenal. Oke. Alberto, aku boleh tanya nggak? Nah, aku pengen nanya sama kamu nih. Iya Bang. Boleh nggak? Nah, kamu Boleh, kan anak boleh. STT nih. Kalau kamu pengen kenal saya ini evangelis. Seorang evangelis, Oh. pewarta kabar baik kebenaran Islam. Ya. Nah, di dalam Matius 21 ayat ke-9, Hoshana leben David. Hoshana leben David. Kakek. Nah, pertanyaan saya sama kamu nih, kamu kan anak STT, kamu ngerti nggak arti Hosana itu apa? Hosana. Kalau Nah, aku ulangi nih. Di dalam Matius 21 ayat ke-9 disebutkan di dalam Iya. bahasa Indonesia. Ya, banyak orang mengikuti Yesus lalu berseru kepada Yesus, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Dalam bahasa Iya, iya. Ibrani-nya, Hosana leben David. Hoshana leben David. Pertanyaan saya, kamu tahu nggak arti Hoshana itu apa? terpuji. Hah? Hosana terpuji. Iya, Bukan Alberto, bukan. Bukan ya. Kamu Coba bisa- kasih tahu dulu Bang. Biar saya belajar nih. Oke. Sebentar, Pak Pewi, Bang Pewi ini Kristen ya? Bang Pewi Kristen. Iya, saya Kristen. Oh, ini anak muda semua nih. Saya senang kalau anak muda ini masih bisa berpikir logis ya, teman-teman ya. Wah, ini mah Mantap. bukan dewa semua ini mah. Iya ya, Bang Pewi apalagi Umuran kelihatan dewa semua ini. kayak Tomingse ya. Oh iya, kayak Tomingse nih Pewi ini. Malah ganteng saya. Coba Alberto buka Mazmur 150 atau dalam bahasa Ibraninya Shefer Tehilim Ferek Me'ah Fehamishim Misfar Mazmur? Ofashuk Ehad.
Mazmur Mazmur 100 Mazmur 100. 150 Me'ah Fehamisim of Misfar Ehad ayat pertama. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam Oke, cakrawala stop. yang kuat. Oke, stop. Dalam bahasa Ibrani yang namanya terpujilah itu halel. Kalau haleluya terpujilah Adonai. Kemudian di situ ada juga haleluel dalam bahasa Ibraninya. Terpujilah Allah. Terpujilah El di situ tuh dimaknai sebagai Eloah atau apa gitu ya. Tapi di situ ada tuh terjemahannya sangat jelas. Terpujilah Allah. Jadi yang namanya terpujilah itu dalam bahasa Ibraninya adalah halel. Ada di dalam Mazmur 150 ayat pertama. Kembali ke pertanyaan saya. Kamu tahu nggak arti Hoshana itu apa? Hosana belum tahu nih Bang. Oh, belum tahu. Hosana Belum dipelajari itu juga. dilihat di dalam Mazmur 118 ayat 25. Silakan. Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 25. Ntar saya juga lagi buka ini ya. Sebentar ya, 25. komputer saya lagi dinyalain. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Itu Bang. Itu dalam bahasa Ibraninya Anna Hosyahna. Nah, artinya berilah kiranya keselamatan. Yesus ternyata didoakan Bang supaya selamat. Di dalam Matius 21 ayat ke-9 itu doa. Boleh kiranya keselamatan bagi Yesus anak Daud. Makanya kata Hosana tidak diterjemahkan karena artinya adalah doa. Makanya kenapa Yesus selamat dari peristiwa penyaliban, karena Yesus didoakan oleh orang-orang yang percaya pada Yesus saat itu. Hoshana leben David, semoga boleh kiranya keselamatan dianugerahkan, keselamatan diberikan kepada Yesus anak Daud. Hosana leben David. Nah, ntar saya tunjukkan bahasa Ibraninya ya. Iya Bang, ya Bang. Iya, saya tunjukkan. Ntar ya. Oke. Hosana leben David. Dewa izin pamit ya, Bang Nandar, Alberto, Mas Pewi. Ini Mas Oke, Vin siap soalnya. Bang. Ya. Nanti Dewa Ed ya, tolong di follow aja nanti Bang Pewi ya. Mulai Rizky, Bang Handi, makasih banyak, Ivan Villa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih banyak. Iya, Bang Alberto ini nggak salah masuk room. Bener, serius, nggak salah masuk, Bro. Semoga. Bang Alberto ini mualaf apa bukan? Bukan Bang. Oh, bukan ya. Keluarga muslim kan, bapak ibu muslim apa Mahasiswa bukan? STT dia. Tapi Mahasiswa keluarganya muslim STT. kayaknya. Ibu muslim, bukan? Bukan. Oh, salah orang. Silakan. Kental. Kental. Lanjut. Katolik kental. Oke, mantap. Oh, Katolik. Katolik memang lembut, Ya, Katolik lembut Katolik. nyantai orangnya. Ngobrolnya enak juga. Kalau nggak tahu dia bilang nggak tahu. Next kita jawab atau Ciri-ciri saya mau Katolik. belajar gitu. Katolik gitu. Iya, ngapain kita paksakan kita nggak tahu, nanti jadi sesat. Blunder ya. Iya. Malah jadi penyesat. Betul. Sering-sering masuk di room Bang Yonatan ini, beliau itu evangelis serius. Dia bisa Hebrew, dia bisa baca Yunaninya, apalagi More Reski ya. Kita juga belajar sama beliau berdua Boleh. ini. Semakin pintar belajar nih. Iya. Kamu kalau belajar ke para pendeta, belum tentu para pendeta bisa Ibrani, Yunani. Kalau mau hereski bisa Ibrani, bisa Yunani ya.
bisa Aramai. Kalau saya cuma 2 bisanya, Ibrani dan Aramai, Ibrani dan Yunani. Kita lihat ya sebentar nih. Kita lihat di dalam Matius 21. Nah, kita buka dulu Matius 21. Matius 21. Ayat ke-9. Ya, saya tunjukkan nih ke kamu nih. Sebentar, saya izin layar saya dibesarin dikit ya, sebentar ya. Oke. Kita lihat di sini. Kok Matius 21 ayat ke-9 ya, dan banyak orang yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat maha tinggi. Kita buka di dalam Mazmur 118 ayat ke-25. Kita buka ya. Nah, sebentar. Mazmur 118 ayat 25. Nah, di dalam Mazmur 118 ayat 25, ya Tuhan berikanlah kiranya keselamatan. Ini diterjemahkan dari kata Hosana ya. Kita lihat nih. Ya. Di dalam Mazmur 118 dalam bahasa Ibrani ya. Mazmur 118 ayat ke-25 kita lihat dalam bahasa Ibrani. Nah, di dalam bahasa Ibraninya teman-teman tertulis mana ya petunjuk saya. Ini ya. Ana Adonai, aku bacakan ya. Ini soalnya saya kan dalang juga teman-teman ya. Saya bacakan ya. Ana Adonai Hosyahna, Ana Adonai Haslihna. Nah, di dalam Mazmur Bang, di dalam Mazmur 118 ayat ke-25 kata Hosyahna itu diterjemahkan. Terjemahannya adalah ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Doa nih. Tapi ayat ke-9 kata Hosyana tidak diterjemahkan. Padahal artinya adalah boleh kiranya beri keselamatan bagi anak Daud. Boleh kiranya diberikan keselamatan bagi anak Daud. Nah, inilah kemudian yang ditutupi oleh para pendeta, oleh para gembala. Nah, kita lihat di dalam Matius 21 ayat ke-9 dalam bahasa Ibrani ini. Saya bacakan ya. Matius berapa ini tadi? Matius 21 ayat ke-9. Fahamon ha'am sehalhu lefana ve ahara kerau. Tuh. Hosyana leben David. Ada loh. Ini tulisannya Hosyana leben David, boleh kiranya keselamatan le ini ya, nih lamet ada sefa, itu artinya kepada. Hosyana boleh kiranya keselamatan kepada anak Daud. Didoakan Yesus itu. Hosyana leben David, boleh kiranya keselamatan bagi anak Daud. Didoakan Yesus itu. Makanya kenapa para pendeta menutupi arti Hosyana, karena artinya Yesus didoakan supaya selamat. Makanya kenapa di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Yesus itu diselamatkan, Bang. Yesus itu tidak disalib. Yesus itu dikatakan di dalam Al-Quran, An-Nisa 157. wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa ibnu Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan, orang kemudian Yesus itu diselamatkan. Saya bisa membuktikan kepada Abang kalau ada kesempatan nanti ya, bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi Yesus diserupakan. Abang tahu nggak? Salah satu anugerah yang diberikan kepada Yesus itu berubah rupa. Tahu tidak? Berubah rupa.
Iya, berubah rupa. Baru dengar nih. Anak STT. Hah? Baru dengar nih. Oh, anak STT baru dengar, saya tunjukkan. Nah, ini teman-teman, para pendeta menutupi bahwa Yesus itu salah satu anugerahnya diserupakan, berubah rupa. Matius Di mana 17:2. ayatnya? Matius 17:2. Oke, banyak Bang Handi, kita cari Oh, aja banyak ya ya? di sini. Iya. Kata kuncinya adalah berubah rupa. Kita cari di sini. Tuh. Nah, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Lalu Yesus berubah rupa. Nah, makanya Yesus kenapa tidak disalib atau diselamatkan? Karena Yesus berubah rupa, Bang. Ada ayatnya, dicatat aja atau di screenshot ya. Lukas 9:29, Matius. Ini ayatnya nih. Lukas 2. Di screenshot. Screenshot Di aja. screenshot. Bentar screenshot. Nah, nih aku besar ini. Nah, di screenshot ya. Oke, sudah. Oke, ada lagi bawahnya. Nih, Markus 9 ayat 2. Di screenshot ya, Markus 9 ayat 2. Oke, udah, Kemudian ada lagi, masih ada. Masih ada, Bang. Santai ya. Nah, Markus 16:12. Saya bacakan. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ternyata Yesus itu mampu berubah rupa. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diserupakan. Nah, ayo. Screenshot lagi, Bang. Screenshot. Oke, Bang. Bentar, Bang. Ya, screenshot. Markus 16:12. Udah. Oke, ya. Nah, jadi kiranya Bang siapa ini? Alberto. Bang Alberto, kiranya berdoa ya. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, terima kasih Tuhan pada sore hari ini ada saudara kita Alberto. Boleh kiranya saudara Alberto mendapatkan sukacita, damai sejahtera, kelapasan. Dan suatu saat ya Tuhan, Khalik langit dan bumi yang telah mengutus Yesus Kristus, yang telah mengutus kebenaran, sang kebenaran yaitu Nabi Muhammad, boleh kiranya suatu saat Bang Alberto dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Karena banyak pribadi saudara-saudari yang terkasih yang dipanggil Tuhan, tetapi sedikit sekali yang dipilih, saudara. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, saudara Alberto. Satu pribadi diselamatkan Tuhan di dalam kebenaran Islam. Inna dina indallahil Islam, al-islamu ya'al wala yu'al alaih. Maka satu keluarga harus diselamatkan. Keselamatan adalah dengan berislam, menyembah Allah sebagaimana Yesus pun menyembah Allah. Payomer Yeshua Hamashiach, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Apakah di dalam Islam ada keselamatan? Jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhulal jannah," kata Rasulullah. Siapa yang akhir kalimatnya meyakini tasdikun fil qalbi, iqrarun bil lisan, la ilaha illallah dakhulal jannah, maka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi saya tidak memaksa Abang la ikraha fiddin, tetapi boleh kiranya suatu saat Abang mendapatkan hidayah Allah. Sekarang belajar di STT yang benar dan belajar juga kepada Moreh Reski. Boleh ke Bang Hadi, boleh juga kepada saya. Begitu ya. Terima kasih. Belajar yang Terima kasih, Bang. Saya Belajar follow yang Anda, kritis. saya follow Anda follow saya. Follow juga Bang Handi, Bang. Moreh Reski follow ya. Oke, Bang Yonatan. Makasih ya Bro Alberto. Intinya kalau Oke, menurut terima kasih. saya minta kepada Mas Alberto belajar yang kritis, jangan takut bertanya sama dosen. Oke, siap Bang. Thank you. Oke, thank you. Ya, di sini Alberto, ada mau saya kasih ini enggak, Yesus salah kutip. Boleh.
Nah, Mas Nandar bisa izin dibesarin, Mas Nandar? Nah ini gimana more caranya? Saya nggak ngerti sumpah more. Sama kayak ngebesarin Mas Nandar, tapi diklik dulu foto sayanya. Diklik terus. Gambar sayanya Komal. Terus yang Diklik, gambar terus? kayak kotak putus-putus tuh. Ada kotak putus-putus. Nah, iya. Kayak gitu. Oh gitu. Mantap. Nih. Ini ada di dalam Markus ya, pasal 2 ayat ke-25. Nah, di ayatnya di screenshot dulu, Markus 2 pasal Ayat 25. Markus 2 ayat 25 ya. Nah. Ya. Oke. Terkait soal Yesus mengingatkan kejadian ketika Daud masuk ke dalam bait Allah ya, bait Allah dan bertemu seorang imam, dan di situ Daud meminta sesuatu untuk dimakan, sedangkan makanan yang ada di bait Allah itu hanya ada roti suci, roti untuk sesajian yang hanya boleh dimakan oleh imam ya. Nah, di sini di ayat tersebut 25 dan 26-nya dikatakan jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca yang dilakukan Daud ketika dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar. Nah, di sini ketika kejadian tersebut dikatakan Abiatar yang menjabat jadi imam tersebut, iya kan? Betul ya? Nah, padahal ayat tersebut kisahnya itu ada di dalam Perjanjian Lama. Dan itu ada di dalam kitab 1 Samuel. Nah, ini ayatnya. Nah, sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Nah, padahal imam yang menjabat pada saat itu yakni Ahimelek, bukan Abiatar. Di sini ada misquoting of the Jesus. Jadi Yesus salah kutip ayat. Karena yang menjabat imam saat itu bukan Abiatar tapi Ahimelek. Iya. Dan Alberto mau tahu Abiatar itu siapa? Nanti tanyakan kepada dosen. Iya. Oke, siap Bang. Udah tahu Abiatar itu siapa? Imam kan? Imam besar dia itu kan? Iya. Ya, tapi Abiatar itu adalah anak dari Ahimelek. Anaknya. Nah, jadi sebenarnya jadi imam itu bapaknya pada masa kejadian Daud, ya. Ya, ini mohon maaf, ini masih ada satu ruang yang kosong, banyak yang mau naik. Tetapi saya nggak tahu ini, kok nggak ada orangnya di sini. Boleh. Ya? Enggak, maksudnya di Moreh ada nggak? Ada. Turun tapi ya? dia. Baru sampai. Iya. Silakan boleh lanjut. Saya besarin fotonya. Silakan. Iya. Nah, jadi ini ada nih. Kores yang masuk. Si Kores. Oh iya. Iya. Nah, Silakan Moreh. jadi silakan ditanyakan ya sama ininya. Lalu keterangannya di mana imamnya itu adalah Ahimelek. Nah, kamu bisa catat nih 1 Samuel pasal 21 ayat ke-1 dan ayat ke-2. Ku screenshot aja, Bang. Ya, silakan di screenshot. Oke, sudah. Thank you. Nah, dia nanti tanya sama dosenmu. Tapi kalau kamu tanyanya sama Abraham Sitinjak ya, pasti dia akan bilang itu kesalahan dari Markus itu. Markus salah kutip ayat, bukan Yesus yang salah tapi Markusnya kalau kata Abraham Sitinjak. Ya, nanti boleh tanyain sama beliau. Nanti kalau ketemu Abraham Sitinjak, sampaikan salamnya dari saya, dari Reski. Oke, siap Bang Reski. Oke lah, thank you abang-abang. Nah. Mau ada tugas dulu kerjaan. Sama-sama. Siap. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Oke, kita sapa Sore, dulu Bang Alberto. Fewi Kristen apa Muslim? Ya, selamat sore, saya Kristen. Oke, silakan Bang Fewi mau mendapatkan makanan rohani, silakan. Oke, maaf ya nanti kalau mungkin kan saya masih di bawah, masih umur 20 lah, masih pengetahuannya masih terbatas. Oh, 20 tahun. Ya, siap. 20 tahun boleh. Silakan. Jadi kan saya
mendengarkan dari Bang Alberto yang sekolah STT. Saya nggak tahu juga STT apa itu, saya juga nggak tahu. Dan saya tadi mendengar ada beberapa topik yang diangkat di sini, yaitu Hosana. Hosana ini dikutip dari Matius pasal 21 ayat yang 9. Ini teks ini berbicara ditujukan kepada Yesus. Jadi mereka berteriak kepada Yesus, Hosana, Hosana. Kalau bahasa Ibraninya Yasha, yang artinya selamatkan. Atau dengan kata lain, memohon, mengemis. Jadi kalau kita kaitkan di Mazmur tadi yang dibahas, Mazmur 118 ayatnya yang ke 25, ayatnya yang ke 25. Ya. Jadi kita lihat teks di situ adalah nyanyian puji-pujian. Ini adalah nyanyian puji-pujian di bait Allah. Jadi mereka menyanyikan suatu kata Hosana, Yasa. Jadi mereka meminta keselamatan pada Allah, pada Tuhan. Jadi kita lihat juga orang-orang yang memohon-mohon ini kepada Yesus. Jadi di ayat 20, di pasal 21, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Jadi orang-orang ini memohon kepada Yesus, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi mereka sudah tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias mereka. Jadi mereka memohon, Hosana. Hosana, bukan mereka mendoakan Yesus, tapi mereka memohon, mengemis, meminta keselamatan kepada Yesus. Hosana di tempat maha tinggi. Dan itu pengertian yang saya dapat dan pengertian yang saya terima. Tadi kalau bapak-bapak di sini mengatakan bahwa mereka mendoakan Yesus atas dasar nggak tahu tadi ya bahasa Ibrani apalah, itulah saya nggak ngerti. Tapi ini pemahaman saya tentang Bible ini. Jadi mereka memohon keselamatan kepada Yesus. Mereka memohon Hosana, Hosana, Hosana. Kalau kita lihat di Mazmur 18 ini, mereka juga memohon, memberikan nyanyian puji-pujian, Yesa. Jadi gitu. Jadi itu menurut penjelasan saya. Tapi mungkin ada data-data lain yang mendukung bahwa Yesus ini didoakan. Jadi saya minta penjelasannya. Apa yang mendukung hal tersebut Yesus didoakan? Oke, itu karena saya yang memberikan pernyataan, jadi saya juga boleh untuk kiranya menanggapi yang pertama ya. Yang pertama Silakan. menanggapi. Dalam Silakan. itu Hoshana itu adalah binyan hif'il. Ya, mungkin Anda belum sampai ke situ. Kalau kalimatnya adalah memohon doa atau tadi yang seperti yang Anda maksud, itu harusnya bukan Hoshana, tetapi Hosyati atau Hosyanu. Nah, kalau menggunakan Hosyanu artinya tolonglah kami atau selamatkanlah kami. Kalau misalnya menggunakan Hosyati, selamatkanlah saya. Itu menggunakan diksi yang bukan Hosyati, yang juga bukan Hosyanu. Makanya saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani Matius 21 ayat ke-9. Makanya di situ tertulis Hoshana le ben David. Hoshana, selamatkanlah, atau boleh kiranya keselamatan le. Kamu tahu nggak le itu dalam bahasa Ibrani apa dalam bahasa Indonesianya? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu atau tidak? Pewi. Nggak tahu, silakan. Nggak tahu. Nah, kalau misalnya kepada kami mimenu atau mimeni, tetapi di sini le ben David, boleh kiranya keselamatan le itu kepada. Saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya ya. Misalnya gini, ani ro'syeh le Jakarta. Aku bukan le Jakarta, le itu untuk ini ya, untuk manusia. Misalnya apa ya? Udah kita lihat ayatnya aja ya, jangan bermisal-misal. Kita lihat aja ayatnya saja sebentar. Kita lihat, nanti kamu screenshot kalau kamu memang anak STT, silahkan tanyakan ke pendeta ya, yang bisa Ibrani. Nah, bentar. Nah, ya. Ini adalah Matius 21 ayat ke-9. Saya bacakan ya.
Fahamon haam sehalhu lefanaf fe aharaf karau hosyana nih. Hosyana le nih. Yang saya maksud ini ya, yang saya maksud tadi kepada itu menggunakan lamet, ada sefa di sini. Hosyana le ben David, artinya apa? Boleh kiranya keselamatan. Keselamatan ini bagi siapa? Hosyana le kepada ben David, kepada Yesus. Makanya terjemahannya seperti ini. Kita lihat terjemahannya ya. Matius 21. Matius 21 ayat oke, sebentar, salah Matius. Nah, dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosyana bagi anak Daud. Ya, kalau ayat itu, kalau kata Hosyana, Anda konsisten mengartikan keselamatan, keselamatan bagi anak Daud. Ya, tetapi kan di sini adalah seruan doa. Semoga keselamatan bagi anak Daud. Makanya apa yang saya sampaikan tadi kata le, huruf le, lamet, bersefa itu, jadi keselamatan bagi anak Daud. Tetapi para pendeta dan LAI tidak berani menerjemahkan ini. Baik sebagai terpuji, sukacita maupun sebagai keselamatan. Kenapa? Karena ternyata Yesus didoakan selamat. Hosana leben David, semoga keselamatan kiranya bagi anak Daud. Kita lihat di dalam Mazmur Mazmur berapa tadi? 118. Tapi di sini diterjemahkan benar. Nah, Mazmur 118. Ya, kita lihat nih. Mazmur 118 ayat ke-25. Ini diterjemahkan benar loh. Nih. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, kiranya kemujuran. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Berikanlah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Begitu, Bang. Ini dalam kaidah bahasa Ibraninya, Bang ya. Silakan Abang tanya kepada para pendeta ya. Kata Hosyana ini binyan apa? Ada apakah dia binyan fa'al, binyan fi'el, binyan huf'al, binyan hitfa'el, apa dia binyan hif'il? Ini adalah binyan hif'il yang diobjekkan kepada Yesus. Le ini, coba tanyakan nanti. Coba screenshot, rekam ucapan saya. Lamet di sini terjemahan ke Indonesianya kepada atau bagi. Makanya di dalam bahasa terjemahan LAI, Hosana bagi anak Daud. Keselamatan semoga bagi anak Daud. Tidak berani diterjemahkan. Tetapi berkat doa mereka, Yesus diselamatkan dari peristiwa penyaliban. Nah, para pendeta bisa bahasa Ibrani enggak? Enggak bisa. Para pendeta bisa baca Yunani? Bisa? Enggak bisa. Makanya mereka tidak dapat dan tidak mampu memaknai kebenaran karena mereka terjemahan bisanya. Gitu, Bang. Iya, saya hargai pendapat Bang Yonatan dan mungkin kita sama-sama menghargai pendapat. Mungkin pendapat saya tadi seperti itu karena itu juga pemahaman yang saya dapat dan saya dalamin dan itu juga pendapat dan pemahaman yang Bang Yonatan dalamin dan mungkin di sini kita sama-sama menghargai pendapat sesama kita karena kan kita juga berhak memberikan pendapat. Dan mungkin saya nggak langsung iyain pendapatnya Bang Yonatan dan mungkin Bang Yonatan juga nggak iyain pendapat saya, tapi kita sama-sama mencari kebenaran. Mungkin nanti sama-sama setelah ini kita sama-sama belajar dan menggali apa arti anak itu yang sesungguhnya. Mungkin segitu dulu pertanyaan saya dan pertanyaan kedua yang mau saya tanyakan kepada bapak-bapak teman-teman di sini. Ya, jadi silakan. Saya mendengar kata-kata bahwa Alkitab itu dipotong-potong atau gimana lah, saya kurang ngerti juga. Itu Moreh Reski. Oh, saya itu saya yang ngomong itu. Nah, iya. Silakan. Saya bertanya. Sebenarnya bukan dipotong-potong ya. Silakan. Disapa dulu Kores.
Kores, assalamualaikum Bang Iya. Kores, sorry saya baru sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asatidku, lanjutkan. Yes. Res, malam push rank yuk Res. Ayo, gas lah. More udah legend. Saya belum nyampe. Karena kenapa? Ciri khas dari naskah Textus Receptus yakni yang paling kontras Markus 16 ayat 8-nya menggunakan kata taci. Kata taci ini artinya bisa berarti kata sifat, bisa juga berarti kata kerja. Kata sifat itu artinya cepat, kata kerja artinya berlari. Jadi bisa diartikan cepat atau berlari gitu kan. Jadi memiliki dualisme makna kata taci ini. Kalau kata sifat jadinya cepat, kalau kata kerja jadinya berlari. Dan kata taci ini cuma terdapat dalam Markus 16 ayat ke-8 dalam Textus Receptus. Dan gak pernah ada kata taci dalam naskah Yunani manapun selain Textus Receptus. Jadi itu ciri khas. Nah itu perbedaannya. Mungkin Fewi mau nanggapi, monggo. Itu surat berapa Pak? Saya kebetulan saya juga punya kitab Yunani di sini. Boleh saya lihat? Ya, coba buka Markus 16 ayat 8. Ya, jadi gitu Fewi, ada perbedaan varian teks antara Yunani dengan Yunani. Nggak cuma terjemahan dengan original teks, yang originalnya juga ada perbedaan. Oke Pak, saya terima dan saya ngerasa terima. Saya mungkin belajar dulu, mendalami dulu. Saya juga langsung lagi belajar juga. Dan mudah-mudahan ya kita sama-sama belajar lah. Tapi yang saya tanyakan di sini, kenapa ya Alkitab itu selalu dicari-cari kesalahan atau apa ya? Bukannya apa juga ya? Selalu kalau saya lihat di room live, Kristen terus yang dibahas-bahas, Kristen terus yang kebenarannya diserang-serang terus, bukan diserang sih, kayak dibahas-bahas terus. Memang ada apa sih ya dengan Kristen ini? Apa buah yang berbuah selalu dilempari apa gimana? Saya juga kurang ngerti ya. Oh, enggak juga sih kalau ke arah sana Fewi. Jadi lebih tepatnya apa ya? Lebih tepatnya ya karena memang kondisi kitabnya Kristen itu rada jauh dari kebenaran. Karena keotentikvitasan teksnya diragukan, jujur aja. Seperti yang tadi beberapa hal saya kasih sama Fewi. Yunani sama Yunani aja teksnya beda. Apalagi kalau kita bicara Yunani sama terjemahan. Nah, terjemahannya LAI aja contoh ya. Walaupun LAI mengklaimnya jenis terjemahannya adalah dynamic translation, tapi dia lebih dari dinamis kalau kata saya. Karena kenapa? Ada beberapa ayat yang aslinya tidak ada di dalam tekstual originalnya ditambahkan oleh LAI. Dan itu udah lebih dari dinamis, tapi itu ditambahkan isi komposisi ayatnya. Konteksnya seperti itu. Jadi jangan dengan alasan dinamis. Kayak tadi kan ada yang alasan tuh dinamis tuh penjabaran. Kalau namanya dinamis tuh kayak gini. Contoh ya. Contoh ada bahasa Inggris. Misalkan I'm finding liquid on the bottle. Lalu diterjemahkan menjadi saya mencari air dalam botol. Nah itu baru dinamis translation. Menerjemahkan liquid jadi air. Boleh nggak? Boleh kalau secara dinamis translation. Tapi kalau secara literal nggak boleh. Karena kenapa? Liquid itu artinya bukan air, tapi cairan. Makanya nggak bisa diartikan sebagai air kalau literal. Nah, LAI kan berdalih dinamis, tapi sedinamis-dinamisnya penerjemahan itu nggak ada yang ditambahkan sampai berparagraf-paragraf seperti tadi. Gitu. Lebih dari lebih dari satu paragraf seperti tadi satu paragraf itu namanya bukan menerangkan, tapi memang ditambahin ayatnya. Karena di dalam gaya penulisan Bible, saya juga belajar juga tentang manuskrip Bible. Manuskrip Bible itu kalau menjelaskan sebuah penerangan, itu ada istilahnya namanya skolian atau catatan pinggir, gitu loh. Jadi si catatan itu bukan masuk dalam ayat, tapi di pinggir ayat. Namanya skolian istilahnya. Kalau pernah belajar manuskrip ya, belajar tentang tekstual di sekolah tinggi teologi pasti paham itu. Seperti itu, Fewi. Jadi jangan terlalu baper diserang-serang, bukan diserang, kita baik kok. Menunjukkan bahwa ada beberapa yang miss di dalam Kristen. Bukan baper diserang ya, bukan kayak
Iya iya, bukan baper sih Pak, kayak lebih tepatnya kayak saya semakin percaya sama kepercayaan saya karena banyak orang yang apa gitu ya. Nah, kalau kami juga menemukan yang kami juga pandangan kami ke kitab Al-Qur'an, pandangan kami juga sama kok. Tapi kami nggak seperti itu banget gitu ya kayak, Iya. oh ini Alkitabmu salah nggak ini kami nggak gitu banget juga. Jadi makanya suka heran ini kenapa ya ada permusuhan nenek moyang atau gimana, saya juga heran ya, saya juga bukan apa ya, saya juga Nggak ada sih, suka nggak ada permusuhan ke bertanya. sana, Feby. Iya. Nggak ada. Makanya Iya, gini benar, loh. mungkin nggak ada. Ya kalau kamu pernah temukan masalah gini dalam Al-Qur'an, coba boleh hubungin saya. Gitu loh. Kalau permasalahan kayak gini ya seperti saya jelasin. Karena setahu saya Al-Qur'an nggak ada sih permasalahan kayak gini. Bukan Lalu maksud saya terjemahan yang ditambah-tambahin sampai berparagraf itu nggak ada. Ya berarti kalau gitu kita nggak pernah terjadi. Jadi kalau pandangan Kristen seperti itu, seperti saya memandang Alkitab itu sama seperti dengan Fewi yang Kristen memandang Al-Quran, berarti nggak apple to apple. Karena saya nggak pernah temukan Alkitab Al-Quran kasusnya kayak Alkitab, ayatnya cuma 1 paragraf, tiba-tiba terjemahannya beranak jadi 2 atau 3 paragraf. Saya belum pernah temukan itu. Karena saya juga mengkritisi terjemahan Al-Quran saya, nggak cuma terjemahan Bible. Seperti itu, Febi. Lanjut. Iya. Sama gini, Pebi. Ini yang perlu kamu ketahui ya. Saya akan tutup. Jadi saya selain TikToker juga YouTuber, ya. Saya akan tutup akun YouTube saya. Saya akan tutup akun TikTok saya kalau tidak ada orang Kristen yang menghujat, yang membahas Al-Quran tanpa ilmu. Nah, kalau Moreh bahas Alkitab bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa Aramaik. Kalau saya bahas Alkitab, saya bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa baca Arabik. Tapi kalau Oten bahas Al-Quran, nggak bisa hanya terjemahan. Bahas Alkitab hanya terjemahan. Jadi yang lebih jago berbicara tentang Alkitab ini adalah para debater Muslim. Dan kami tidak akan membahas Alkitab kalau tidak ada orang Kristen yang menghujat kami. Anda tahu Saifuddin Ibrahim jadi buronan karena menghujat Islam. Anda tahu Paul Jong menghujat Islam karena buronan. Dan mereka adalah buronan. Tetapi tidak ada orang Islam yang menghujat kekristenan. Kalaupun ada itu presentasinya sangat sedikit sekali. Nah, mungkin Anda belum tahu ke ruang-ruang Kristen yang menghujat Islam. Loh, itu gereja banyak di sekarang tunjukkan Bang Pewi, mohon maaf ya. Kami membahas Alkitab itu. Bicara sesuai fakta aja ya, Pak ya. Iya, sebentar. Saya membahas Alkitab itu karena orang Kristen membahas Islam, membahas Al-Quran. Dan kami membahas Alkitab bukan berdasarkan fitnah, tetapi berdasarkan data dari Alkitab itu sendiri. Tadi Maura Reski sudah menjelaskan panjang lebar bahwa ada ketidakbenaran di dalam terjemahan LAI. Bahkan bukan hanya terjemahan, original teks pun di dalam Markus 16 ayat 8 ada kontradiksi. Nah, jadi masalah terima atau tidak ya itu terserah Anda. Tapi satu hal, kami tidak membenci agama Anda dan kami tidak membenci Anda. Kami hanya menyampaikan Kristen ini jadi apa ya? Jadi jangan gemetar, Bang. Biasa aja, Bang Pewi. Kenapa agama lain enggak ya? Kenapa mereka enggak bahas Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain? Apa karena kalau bahas Kristen ini viewersnya naik atau gimana? Saya juga kurang ngerti ya. Karena biasanya kebanyakan seperti itu loh, kayak Kristen diserang-serang terus. Banyak tadi Bapak bilang Kristen nggak yang hujat Kristen nggak ada. Tapi sesuai Assalamualaikum abang-abang. Banyak gereja-gereja yang banyak ya, kan banyak fakta berbicara. Jadi kayak ada akibat. Gitu, berbicara ada sebab, ada akibat. Ini Bang, ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Kenapa kami membahas kitab Anda? Karena sebagian dari kalangan Anda menghujat Nabi Muhammad dan mempelintir ayat-ayat Al-Quran. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang mempelintir ayat-ayat Alkitab? Nggak ada. Coba, siapa yang mempelintir ayat-ayat Alkitab? Kalau Anda menuduh saya mempelintir, saya menyampaikan kebenaran berdasarkan original teksnya, bahwa Yesus diselamatkan, bahwa Yesus berubah rupa, bahwa Yesus didoakan, Yesus menikah, Yesus poligami, Yesus punya anak. Itu menurut perspektif kekristenan itu sendiri.
Oke lah, kalau masalah itu Benar, terserah benar. abang, terserah adik ya, adik Pewi mau berpendapat apapun terserah. Yang Masih kan penting saya masih sekarang kita, apa ya, minim sekali pengetahuan. Iya, benar-benar. Tapi gimana ya? Ya udahlah, saya juga nggak cari kerusuhan di sini kan. Saya juga ya bertanya kan kayak ada tanda tanya besar gitu loh. Kenapa? Tapi ya mungkin kembali kepada kita masing-masing. Soalnya kalau kami juga seperti itu, kami membahas Al-Quran, kami juga nggak mau karena itu kepercayaan orang lain, itu keimanan orang lain, keimanan Anda. Jadi saya nggak ngurusin iman Anda. Demikian juga sebaliknya harusnya gitu. Kan kita keagamaan ada kebenaran masing-masing, kita menyampaikan kebenaran masing-masing. Sebentar deh. Sebentar deh, DVW ini kayaknya belum paham gini. Adek sekarang sudah kuliah kerja. Tanya dulu. waduh, keluar dia, sinyalnya jelek balik. Assalamualaikum Bang. Sinyal kayaknya iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang, mantap. Ya Bang, saya mau tanya tadi Pak Elwi tadi itu katanya kenapa diserang-serang Alkitab apa orang Kristen? Ya kan kita nyerang karena dia memfitnah Allah punya anak di kitabnya, dia mengambil ayat apa. Kan kita sebagai umat muslim ini agak nggak enak toh. Di mana toleransi sebagai NKRI kalau dia ambil ayat begitu, memfitnah-fitnah. Seandainya sebenarnya sih kalau saya lihat gini ya, Kristen itu kalau misalkan yang paling betul itu jangan menggunakan kata Allah. Karena kata Allah itu orang Kristen sendiri itu salah mengartikannya. Baik secara standar logoh Arabia, secara definisi logoh Arabia maupun bahasa Indonesia. Gitu loh. Karena kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, nggak usah ke dalam bahasa Arab. Berarti kalau mau tunjukkan ya boleh ke dalam bahasa Arab. Mas Nandar boleh saya gedein dulu nggak sebentar, Mas Nandar? Boleh. Silakan boleh. Apa hakmu? Nah, saya kasih penjelasan ya, haknya apa. Orang Kristen malah nggak punya hak. Kenapa saya bilang nggak punya hak? Karena salah kalian dalam mengartikan Allah, definisi Allah nih. Kita buka KBBI aja lah. Karena kan dalihnya kalian itu kan Kristen itu menggunakan kata Allah itu yakni menggunakan kata Allah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nih kita cari nih kata Allahnya. Ini saya ambil dari KBBI nih, KBBI Daring. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lihat. Nama Tuhan dalam bahasa Arab pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang beriman. Kata Allah itu nama, bukan gelar Tuhan, tapi nama Tuhan, gitu loh. Kurang, mari kita lihat dalam bahasa Inggris. Kita bisa buka Oxford Dictionary. Nah, kamus dari Oxford. Dan saya sampai hari ini belum pernah lihat ada karya leksikografi yang mengadopsi kata Allah lalu mendefinisikan kata Allah ini adalah gelar dari Tuhan atau predikat dari Tuhan, belum pernah. Semuanya nama. Nah, kita bisa lihat Allah, the name of God. Gak ada yang menerjemahkan bahwa, bukan menerjemahkan ya, mendefinisikan bahwa Allah itu adalah gelar dari Tuhan. Apalagi kalau kita pakai standar bahasa Arab, waduh, lebih mantap lagi. Nah, ini saya tunjukin nih. Ini namanya Qomus Al-Munjid Lughah wal Alam. Nah, kalau kita ngomongin bahasa Arab, bahasa Arab itu apa? Dan perlu saya kasih tahu ya. Qomus Al-Munjid wal Alam bukan orang Islam, tapi orang Katolik dari Ordo Jesuit. Namanya Louis Makluf Al-Yasui dan Bernard Totalini Al-Yasui. Keduanya adalah bapak gereja Romo ya, dari gereja Jesuit di Beirut, Lebanon, atau Yasui dalam bahasa Arab. Nah, mari kita lihat penjelasan atau definisi kata Allah dalam Qomus Al-Munjid. Allah, Ismu Al-Zat. Ismu Al-Zat artinya nama suatu zat. Ya, Ismu Al-Zat, Al-Wajibul Wujud, yang ada, yang menjadikan segala sesuatunya menjadi ada.
Jadi Allah itu definisinya adalah ismu al-zat al-wajibul wujud, yakni nama suatu zat yang maha ada, yang menjadikan segala sesuatunya menjadi ada. Nah, saran saya, Kristen jangan pakai kata Allah, karena salah memaknainya. Kalau yang kalian maksud sesembahan, kalian harusnya pakai kata ilah. Bukan Allah, tapi ilah. Baru sesuai. Nah, kita lihat lagi ya. Allah yang artinya ilah itu adalah sesembahan dewa ataupun dewi. Nah, jadi harusnya pakai kata. Bahkan kalau kita lagi nih, lihat dalam bahasa Arab. Orang Kristen Arab aja nggak pernah menggunakan diksi kata Allah lain loh. Serius, nggak pernah. Nih, saya tunjukkan buktinya. Ya, kita cari kata Allah lain yang diterjemahkan LAI menjadi kata Allah lain. Sebentar. Lalu saya masuk ke Arabic. Mana yang Van Dyck ya? Sebentar. Kata Allah lain, Allah lain. Nah, lihat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Kata Allah lain, bahkan orang Kristen Arab nggak menggunakan kata Allah, pakai katanya alihah. Lihat tuh. Nih yang saya tunjukin nih, bentar saya tunjuk. Tuh, menggunakan kata alihah. Alihah ini akar katanya adalah kata ilah. Ilah, alahat, uluhan, wal ilaha. Yakni ilah itu adalah Tuhan atau sesembahan, dewa ataupun dewi. Saya kadang suka menggelitik hati gini ya, saya pengen banget ya bertanya kepada Kristen Arab ya. Kebetulan saya punya teman di Libanon. Ya, dia Kristen Arab. Saya pengen nih terjemahkan Bible dalam bahasa Indonesia ini ke dalam Arab, tapi menggunakan standar grammarnya bahasa Indonesia. Jadi saya tulis Allah lainnya ini dalam bahasa Arab. Lalu saya kirimkan ke mereka. Saya pengen mereka menilai. Kira-kira ini bahasa ngaco apa enggak dalam standar bahasa Arab? Mau saya gitu kan? Gitu loh. Belum sempat aja saya lakukan itu. Karena orang Kristen Arab sendiri aja nggak menggunakan kata Allah nih dalam diksi Allah lain ya, tapi menggunakan katanya apa? Alihah. Ini udah saya buktikan. Jadi nggak pernah ada karya leksikografi yang menjelaskan bahwa Allah itu ALLAH atau Alif Lam Lam H adalah gelar Tuhan yang ada nama Tuhan sesuai dengan datanya. Ya silakan kalau ada saudara-saudara Kristen yang bisa kasih karya leksikografi mendefinisikan kata Allah itu adalah gelar Tuhan. Saya bahkan sering banget mengatakan saya berani kasih 100 juta untuk membeli karya leksikografi tersebut kalau ada. Karena pada faktanya nggak pernah ada. Semuanya menjelaskan nama. Bahkan kalau kita lihat ada namanya Qomus Alkitab Al-Muqaddas, karya Abuna Butrus Abdul Malik. Di halaman 107 menjelaskan kata Allah itu Allah hadza ismu al-ilah. Allah ialah nama sang sesembahan, al-ilah atau sang Tuhan. Lalu kalau kita lihat lagi di dalam Arabic Bible Dictionary volume 1 karya Profesor Jipos ya, di halaman 134 menjelaskan bahwa Allah ismu khalaqul jami'a. Allah adalah pencipta segalanya. Gak ada yang jelaskan gelar. Gitu. Makanya saya bingung Kristen di Indonesia itu ngacu pada kaidah bahasa apa ketika memaknai Allah itu atau Allah itu adalah gelar. Ya kalau berdasarkan iman buta ya kasihan sekali gitu kan, seperti itu. Mungkin itu Mas Standar yang bisa saya jelaskan sebelum sholat. Terima kasih More.